Orang yang berzodiak Aries masuk di bulan September, ada sesuatu masalah yang dibebankan kepada orang berzodiak Aries untuk segera diselesaikan dengan baik ya. Jangan dibuat untuk ulur-ulurkan masalah, jangan mengundurkan masalah itu jadi bertambah masalah ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Aries itu kalau bisa selesaikan masalah dengan cara kematangan, kedewasaan ya. Jangan suka memundurkan ataupun mengabaikan sebuah masalah yang ada di depan mata Anda. Istilahnya seperti ini, jika ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, Anda selesaikannya dengan baik. Jika ada sesuatu beban, ada sesuatu masalah yang harus diselesaikan, selesaikannya dengan penuh dengan seksama. Jadi di sini jangan suka mengulurkan waktu ataupun jangan suka uh, menggunakan sebuah waktu yang tidak berharga untuk melewati itu semua itu dengan kesempatan emas ya. Jadi karena kesempatan emas itu kadang bisa datang sekali dua kali saja, bahkan tiga kali dalam sebulan ataupun 2 bulan sekali. Jadi di sini untuk hal yang baik bisa Anda dapatkan, hanya saja di sini kurangilah emosi Anda dan Anda jangan terburu-buru dalam melaksanakan sesuatu. Boleh mengundurkan waktu, tapi lihatlah situasi kondisi yang sesuai dengan keseimbangan hidup Anda ya. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya ya. Saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan untuk Anda, orang yang berzodiak Aries, untuk dengan siklus kehidupan. Bagaimana tindakan dan tanggapan yang bagaimana Anda jalankan, yang Anda ambil dengan mengambil kesimpulan, pengambilan keputusan yang bagaimana Anda jalankan ya. Baik dalam segi bentuk pencerahan aura, asmara percintaan, dan berbagai kali kehidupan yang kamu jalani ya. Nah, jadi sini teman-teman, Anda harus tetap lebih relaksasi, lebih santai menikmati video ramalan saya, walaupun memang video ramalan saya tidaklah berdurasi panjang ya. Karena di sini sangat singkat sekali, jadi saya akan mengutarakan ataupun membicarakan, memperjelaskan semua ramalan ini dengan mengambil energi positif dan ditaruh ke dalam kartu ya. Di sini saya akan mengatakan yang sesingkat-singkatnya dan saya akan memberitahukan bagaimana apa yang harus dibenahi dan apa harus dikerjakan di bulan September ini ya. Oke, di sini teman-teman, kita akan mulai dengan mengambil kartu pertama. Di sini yang saya lihat ya, ada sebuah perjuangan hidup kamu ya, tapi di sini menyatakan sebuah perjuangan hidup tuh harus berhasil ya. Jadi di sini menyatakan sebuah kenyataan bahwa kamu itu harus ada sesuatu yang membuat diri kamu itu bisa menggapai sebuah harapan. Tapi di sini yang saya lihat di sini ada seseorang yang pihak orang lain yang ingin menghadang, ingin menghancurkan dan ingin menutupi jalan keberhasilan kamu ya. Jadi di sini perjuangan kamu itu uh, membutuhkan sebuah perjuangan yang tanpa henti ya. Jadi perjuangan kamu itu bukan hanya sampai di sini saja ataupun batas finish ataupun batas sampai manapun ya. Karena di sini yang kamu korbankan itu jiwa kamu, pencerahan aura kamu, semangat kamu dan rasa ingin bekerja kamu itu kan sebagaimana kamu tetap bekerja gitu. Jadi sampai kamu ditutupi, dihalangi juga kamu tetap bekerja, tapi hasilnya pun cuma segitu doang gitu ya. Terus juga di sini uh, kemajuan kamu itu sebenarnya bisa Anda gapai ya, sedikit demi sedikit bisa Anda dapatkan, bisa berhasil. Hanya saja ada seseorang yang ingin menutupi semua kehidupan kamu itu dengan menutupi perjuangan kamu gitu. Jadi target yang harus dicapai juga semua bisa didapatkan, teman hanya saja bisa
semuanya tuh terpendam di dalam hati kamu ya. Jadi susah untuk mendapatkan yang terbaik dalam diri kamu. Terus juga di sini kalau saya lihat kamu itu bisa menghadapi masalah itu dengan penuh kesabaran dan jiwa yang tulus ya untuk melakukan sebuah perjuangan itu ya. Nah, jadi ada sebuah tantangan di bulan September ini ya, kamu harus bisa belajar dari sebuah kegagalan ya. Nah, terus juga di sini ada True of Fontaine ini mengatakan bahwa kamu ada sebuah kerjasama yang kuat ya. Tapi di sini ada seperti yang saya katakan tadi, ada seseorang yang berusaha untuk menghadang-hadang ataupun menghalangi semua perjuangan kamu ya. Ada seseorang yang bermaksud ingin menusuk Anda dari belakang ya. Itu juga di sini ya, ciri-ciri orang itu jika memang itu benar terjadi, itu adalah orang yang suka melemparkan rasa tanggung jawab kepada orang lain ya, dan lalu tiba-tiba dia bisa menghilang gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang bermaksud ingin menghancurkan diri kamu. Mana tahu nanti ada kartu kedua, munculkan sebuah orang yang menutupi aura rezeki kamu, nanti mungkin di sini bisa lebih gampang ya untuk mengetahui siapa yang menutupinya ya. Nah, jadi sini kalau bisa kamu harus melakukan segala ketulusan hati ya, supaya semua apapun yang kamu lakukan tidak ada sia-sia ya. Nah, itu juga di sini di bulan September ini kamu diwajibkan ya, diharapkan untuk selalu melakukan hal yang terbaik, banyak berdana, banyak beramal, banyak melakukan berbagi sembako ataupun melakukan kebaikan dengan lingkungan sekitar kamu ya. Kamu harus bisa lebih peduli dengan sesama kamu yang kesusahan, kesulitan dan menderita ya. Jadi di bulan September ini bukan hanya ujian dan cobaan, tapi juga kamu harus banyak berbuat baik, berbuat kebajikan ya. Di sini ya, kalau saya di sini ada sebuah pengkhianatan, ada sebuah hubungan yang memicu sebuah kehancuran ya. Jadi sini orang itu ya uh, sama-sama memiliki suatu potensi ataupun kekuatan besar dalam diri kamu juga ya. Jadi sama-sama ingin menggapai sebuah harapan itu, harapan yang sama. Jadi mendingan dia yang dapat daripada kamu yang dapat gitu ya. Jadi itu yang saya lihat ya. Di bulan September ini kamu perlu ada perubahan. Di sini ya, keberhasilan kamu itu ya simbol perjuangan ya di sini ya. Three of Pentacles ya. Jadi kamu harus bisa melakukan dengan cara kesabaran ya di sini ya. Di sini ada sebuah kekuatan terbesar dalam jiwa kamu di sini. Cuma di sini dibutuhkan sebuah keberanian, bertindak dan yakin bahwa apa yang kamu impikan bisa menjadi sebuah kenyataan ya. Tapi sini ya. Sebenarnya di sini bulan September ini ada sebuah hal yang baik ya yang bisa kamu dapat ya. Hanya saja di sini kalau yang saya lihat ada Five of Swords. Ini mengatakan bahwa kamu itu sebenarnya bisa menggapai itu semua, tapi sebenarnya susah gitu loh. Ada sebuah kekuatan yang besar dari lawan kamu gitu loh. Jadi ada kekuasaan diri tapi susah untuk bisa mengubah takdir gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu di sini yang saya lihat ya harus lebih banyak membutuhkan pihak orang lain ya di sini ya untuk menyelesaikan masalah kamu ya. Ya harus ada sebuah perjuangan yang didasarkan sebuah pada hati nurani Anda. Jadi di sini ya kalau bisa harus bisa ada kejujuran dalam bertindak. Di sini yang saya lihat di sini ada sebuah bahwa ada King of Swords dan Three of Pentacles. Itu sama-sama sebuah perjuangan yang cukup lumayan bagus. Hanya saja di sini susah untuk bisa mendapatkan apa yang bisa terbaik dari yang kamu dapat. Ada orang menghadang, ada orang yang menghancurkan semua. Jadi hoki rezeki kamu itu susah untuk digapai. Jadi sebelum kamu ngedapetin, dia udah dapet gitu ya. Jadi dia menutupi hoki rezeki kamu, dia pun juga udah dapetin yang bukan hak milik dia gitu ya. Jadi sebenarnya bisa terjadi kekompakan yang baik, bisa mendapatkan keuntungan dibagi dua sama rata ya. Hanya saja dia nggak mau, orang ini sangat tamak, dia pengennya dia ngedapetin semua, sedangkan kamu enggak gitu. Padahal itu adalah pihak uh, kamu yang berhak untuk mendapatkan itu semua gitu loh. Jadi sedangkan dia hanya mendapatkan sebagian ataupun separuh saja gitu. Nah, jadi apapun yang didapatkan ya susah gitu. Jadi Zodiac Aries itu banyak orang yang mengintai hoki rezeki kamu, keberuntungan kamu. Sebenarnya di bulan September ini cukup bagus gitu loh.
Nah, untung saja dengan pihak kartu kedua, ini sudah muncul siapa orangnya yang selama ini menghalang-halangi menutupi hoki rezeki kamu ya. Nah, di sini ada seorang wanita, sudah muncul kartunya. Ini adalah seorang wanita yang berkulit kuning langsat, badannya lumayan besar, cukup tinggi, orangnya rambutnya panjang. Orangnya berkulit kuning langsat, inilah yang segala hal yang menghalangi hoki rezeki kamu di bulan September. Jadi apapun yang kamu halangi, apapun yang kamu dihalangi, ditutupi, dihadang-hadang. Inilah orang ini, orang yang berkulit kuning langsat. Inilah muncul orang ini yang bermaksud ingin menghancurkan segala hal yang baik dalam diri kamu. Jadi dia tidak ingin kamu maju, dia tidak ingin kamu berkembang, dan dia tidak ingin kamu bisa mendapatkan respon yang baik di bulan September ini. Jadi dewa penolong pun tidak ada, hoki rezeki pun tidak ada, keberuntungan pun juga ditutupi semuanya. Apapun yang dirasakan semuanya itu susah untuk digapai. Nah, itulah adalah orang yang berkulit kuning langsat, seorang wanita ya. Nah, jadi di sini dengan bentuk pencerahan aura kamu ya, yang kamu gapai, di sini ada sebuah harapan yang bisa kamu dapat ya. Bentuk pencerahan aura kamu tuh kamu butuh healing ya. Jadi kamu butuh yang namanya pencerahan aura. Karena kenapa? Pencerahan aura itu sangat penting buat kamu ya. Karena di sini ada sesuatu hal yang ditanamkan ke dalam jiwa kamu, ada sesuatu yang menutupi jiwa kamu, hoki rezeki keberuntungan kamu. Jika kamu di aura kamu ditutupi semuanya, kamu susah dapat hal yang baik. Malah kamu ditutupi dan dihalang-halangi kuasa gelap ya. Nah, di sini ya kamu harus bisa berani melepaskan, berani penyembuhan, berani pencerahan aura, dan kamu harus bisa lebih tegap, lebih tegar ya, tegas pada diri kamu sendiri. Karena di sini sama ini kamu selalu hidupnya monoton sekali dan kurang adanya gaya, kurang adanya semangat. Ya, jadi ini bentuk pencerahan aura kamu, kamu perlu adanya dicuci sampai bersih dan dibuka semua hal yang menutupi dan menghalangi apapun yang kamu capai ya. Jadi segala bentuk pencerahan aura kamu tuh kamu harus benar-benar bisa menggapai apa yang bisa menjadi hakiki dalam diri kamu. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana dalam segi bentuk asmara percintaan kamu ya. Di sini segi bentuk asmara percintaan kamu ini ada banyak perbedaan ya dalam tindakan, dalam pola pemikiran. Jadi sehingga hubungan kalian sangat rumit sekali. Jadi ada sebenarnya di sini ada sebuah hubungan yang sebenarnya bisa dijadikan lebih dewasa ya. Tapi hanya karena perbedaan, apapun semuanya tuh susah gitu. Jadi kebanyakan orang kalau mencari sebuah hubungan itu biasanya orang lebih suka mencari kesamaan ya daripada mencari perbedaan ya. Karena kenapa? Karena kalau kita mencari kesamaan, karena kan itu lebih gampang ya. Karena apa yang kita mau kita bisa sesuaikan dengan pasangan kita. Jadi apa yang saya mau dia pun juga bisa. Ya, apa yang dia mau aku pun juga ikut sama gitu. Jadi kan di sini kan memang sih pada umumnya orang seperti itu ya. Tapi kadang ada orang juga suka mencari perbedaan. Nah, jadi sini yang namanya perbedaan itu Anda harus bisa mencari sebuah kesempatan yang baik, menciptakan sebuah hubungan yang bagus ya. Di sini harus ada sebuah kebersamaan ya. Karena di sini kalau yang saya di sini masih belum menemukan sebuah jawaban dalam hubungan kalian, karena hubungan kalian itu menampakkan sebuah kerumitan, eh, mendapatkan sebuah hal yang sangat rumit sekali ya dalam menjalani sebuah hubungan ini ya. Jadi baik di masa sekarang ataupun di masa depan ya. Karena di sini mungkin di sini hubungan kalian tuh hanya sebatas teman ataupun sebatas kedekatan ya. Jadi di sini kalau saya di sini kayaknya kurang adanya mengelola kehidupan cinta, kurang adanya mengelola sebuah hubungan yang baik, apalagi dalam berbicara ya. Jadi di sini hubungan itu banyak sekali perbedaan dan tidak ada yang namanya kehidupan tuh sebagai pasangan yang baik ya. Nah, itu yang bisa saya lihat dalam segi asmara percintaan kamu untuk orang yang berjodoh Aries ya. Nah, jika memang Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai hal pribadi Anda, boleh ya. Bisa catatan nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi ya lebih lanjut. Di sini kita akan mulai. Ini kan hari Sabtu ya di sini ya. Jadi kemungkinan besok hari Minggu jam malam ya, mungkin jam 7 saya akan mengadakan live. Jadi nanti malam nanti saya akan share ya, kini saya akan kirim bentuk data-data apa saja yang saya mau. Nah, saya inginkan siapa aja yang ingin dibacakan, nanti saya akan bacakan
apakah yang terjadi pada dirimu ya, gitu ya. Jadi dalam waktu dekat ini saya akan mengambil sebuah dua tindakan dengan memakai kata Tiu Chiam. Tiu Chiam itu maksudnya undi sumpit ya. Jadi di sini kita akan memberikan sebuah ramalan, terus juga penyampaian supaya jalan yang terbaik itu bagaimana buat Anda semuanya ya. Oke, di sini nanti kita kan banyak nih ya yang akan yang akan diundi ya. Banyak orang yang pasti berlomba-lomba untuk dibacakan apa yang bakal terjadi dalam diri kamu dan berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah harapan yang bagaimana bisa Anda raih ya gitu ya. Jadi nanti di sini nama kalian akan saya catat, akan saya undi siapa saja yang bakal masuk ke dalam live ini ya. Jadi di sini kan hari itu saya pernah bilang cukup 10 ya. Tapi mungkin di sini saya akan menambahkan 5 orang lagi. Jadi semuanya ada 15 peserta ya. Jadi semuanya itu mungkin di sini saya akan ada tambahan ya, mungkin ada acara-acara yang lain. Mungkin saya akan menambahkan sedikit atau menjelaskan sebuah pencerahan aura ataupun kehidupan yang bagaimana bisa Anda dapatkan ya. Nah, jadi sini teman-teman hasil ramalan sudah selesai. Jika memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa dicatat menulis saya jika ingin bertanya lebih pribadi ya. Oke, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.